Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa yang hadir di meeting ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosua Marananta dengan NIM 1506 521042. Di sini saya ditemani dengan teman-teman kelompok saya yang bernama slide selanjutnya. Puspitasari Dwiningrum, Alif Maulana Rosandi, Elvina Alodia Ramadhani, dan Ahmad Reyes Falevi dengan NIM yang sudah tertera. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Kontrol Campuran Beton. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Perawatan beton. Perawatan adalah pemeliharaan kadar air dan suhu yang memuaskan dalam beton untuk jangka jarak yang cukup selama dan segera setelah pengecoran sehingga sifat yang diinginkan dapat berkembang. Perawatan memiliki pengaruh yang kuat pada sifat-sifat beton yang mengeras. Perawatan meningkatkan kekuatan, stabilitas volume, ketahanan permeabilitas, dan daya tahan. Metode yang paling efektif untuk perawatan beton tergantung pada bahan yang digunakan, metode konstruksi, suhu selama penempatan, dan tujuan penggunaan beton yang mengeras. Untuk sebagian besar pekerjaan, perawatan umumnya melibatkan penerapan senyawa perawatan atau menutupi beton yang baru ditempatkan dan yang sudah jadi dengan lembaran kedap air atau goni basah. Hal ini dapat mempengaruhi sifat beton yang diinginkan, terutama jika kelembapan relatif internal turun di bawah 80% dalam 7 hari pertama. Yang pertama yaitu metode dan bahan perawatan. Beton dapat dijaga tetap lembab dan dalam beberapa kasus pada suhu yang menguntungkan dengan 3 metode perawatan, yaitu pertama, menyediakan kelembapan tambahan. Metode ini termasuk penggenangan atau perendaman, penyemprotan atau pengasapan, dan penutupan basah jenuh. Yang kedua yaitu penyegelan air dalam air campuran. Menutupi beton dengan kertas kedap air atau lembaran plastik atau menggunakan senyawa pengawet pembentuk membran, hilangnya air pencampur dari permukaan beton. Lalu yang ketiga yaitu penyembuhan yang dipercepat. Ini biasanya dilakukan dengan uap hidup, koil pemanas, atau bentuk atau bantalan yang dipanaskan dengan listrik. Metode atau kombinasi metode yang dipilih tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan bahan perawatan, ukuran, bentuk, dan usia beton, fasilitas produksi di tempat atau di pabrik, penampilan estetika, dan ekonomi. A. Founding dan perendaman. Founding adalah metode yang ideal untuk mencegah kelembapan dari beton. Juga efektif untuk menjaga keseragaman temperatur dalam beton. Jika penampilan beton sangat penting, air yang digunakan untuk perawatan dengan pencelupan harus bebas dari zat-zat yang akan menodai atau menghitamkan beton. Bahan yang digunakan untuk tanggul juga dapat menghitamkan beton. B. Fogging dan penyiraman. Fogging dan penyiraman dengan air adalah metode perawatan yang sangat baik ketika suhu lingkungan jauh di atas titik beku dan kelembapan rendah. Fogging diterapkan untuk meminimalkan keretakan susu statis hingga operasi finishing selesai. Setelah beton cukup mengeras untuk mencegah erosi air, penyiraman rumput biasa akan efektif jika cakupan yang baik disediakan dan limpasan air tidak menjadi masalah. C. Penutup basah. Kain penutup yang jenuh dengan air seperti goni, tikar katun, permadani, atau kain penahan kelembapan lainnya biasanya digunakan untuk perawatan. Goni yang dirawat yang memantulkan cahaya dan tahan terhadap pembusukan dan api juga tersedia. Goni baru harus dibilas secara menyeluruh di dalam air untuk menghilangkan zat terlarut dan membuat goni lebih menyerap.
Penutup kain basah yang menahan kelembapan harus dipasang segera setelah beton cukup mengeras untuk mencegah kerusakan permukaan. D. Kertas tahan air. Kertas tahan air untuk perawatan beton terdiri dari 2 lembar kertas kraft yang direkatkan dengan perekat bitumen dan dengan penguat serat. Setelah beton cukup mengeras untuk mencegah kerusakan permukaan, beton harus dibasahi secara menyeluruh dengan menggunakan kertas terluas yang tersedia. Tepi lembaran yang berdekatan harus tumpang tindih sekitar 150 mm atau sekitar 6 inci. Dan ditutup rapat dengan pasir, papan kayu, pita peka tekanan, damar wangi, atau lem. Dan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvina. Untuk saudari Elvina, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Elvina Lodi akan melanjutkan presentasi. Lembaran plastik. Bahan lembaran plastik seperti film polietilen dapat digunakan untuk mengawetkan perawatan dengan film polietilen dapat menyebabkan perubahan warna yang tidak merata, terutama jika beton mengandung kalsium klorida dan telah diselesaikan dengan trowel baja keras. F. Senyawa pengawet pembentuk membran. Senyawa pembentuk membran cair yang terdiri dari lilin, resin, karet terklorinasi, dan bahan lain dapat digunakan untuk mengurangi penguapan air dari beton. Senyawa bening atau tembus cahaya mungkin mengandung pewarna buronan yang membuatnya lebih mudah untuk memeriksa secara visual untuk cakupan lengkap permukaan beton saat senyawa diterapkan. G. Perawatan internal. Perawatan internal mengacu pada proses di mana hidrasi semen dan reaksi pozolan dapat berlanjut karena pasokan air internal yang tersedia selain air pencampuran. Perawatan internal juga dapat membantu untuk menghindari retak usia dini pada beton dengan kandungan bahan semen tinggi yang khas dari banyak beton mutu tinggi. H. Formulir tertinggal di tempat. Backcasting memberikan perlindungan yang memuaskan terhadap hilangnya kelembapan jika permukaan beton terbuka bagian atas tetap basah. I. Perawatan uap. Uap hidup pada tekanan atmosfer. Siklus pengeringan uap atipikal terdiri dari 1. Penundaan awal sebelum pengukusan, 2. Periode untuk menaikkan suhu, 3. Periode untuk mempertahankan suhu maksimum konstan, dan 4. Periode untuk menurunkan suhu. Selimut atau penutup isolasi. Lapisan bahan kering dari berpori seperti jerami atau kaleng jerami dapat digunakan untuk memberikan insulasi terhadap pembekuan beton ketika suhu turun di bawah 0 derajat Celcius. Selimut insulasi yang sesuai dibuat dari fiberglass, karet spons, serat selulosa, wool mineral, busa vinil, dan busa poliuretan sel terbuka. Pengeringan listrik, minyak, microwave, dan inframerah. Metode kuring listrik mencangkup berbagai teknik. 1. Penggunaan beton itu sendiri sebagai konduktor listrik. 2. Penggunaan baja tulangan sebagai elemen pemanas. 3. Penggunaan kawat khusus sebagai elemen pemanas. 4. Selimut listrik. Dan 5. Penggunaan bentuk baja yang dipanaskan dengan listrik. 2. Periode perawatan dan suhu. 1. Silinder yang diawetkan di lapangan. Jika uji kekuatan dilakukan untuk menentukan waktu ketika perawatan dapat dihentikan atau cetakan dapat dihilangkan. Silinder atau balok uji beton yang representatif harus dibuat di lapangan, terletak berdekatan dengan struktur atau perkerasan yang diwakilinya, dan dirawat dengan menggunakan metode yang sama. 2. Perawatan pertandingan. Tersedia peralatan yang dapat membantu suhu beton internal dan mencocokkan suhu tersebut di dalam kotak pengawetan silinder beton. Ini adalah cara paling akurat untuk mewakili kekuatan beton di tempat. 3. Senyawa penyegel. Senyawa penyegel adalah cairan yang diaplikasikan pada permukaan beton yang diperkeras untuk mengurangi penetrasi cairan atau gas seperti air, larutan deishing, dan karbon dioksida untuk melindungi beton dari kerusakan beku cair, korosi baja tulangan, dan serangan asam. Menyegel beton
Eksterior adalah prosedur opsional yang umumnya dilakukan untuk membantu melindungi beton dari kerusakan akibat pembekuan dan penetrasi klorida dari geyser. Senyawa penyegel membentuk film tetap berada di permukaan, hanya sedikit bahan yang benar-benar menembus beton. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Elvina untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Puspita. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Puspita Sari Dwiningrum akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu ada metode tes, kontrol kualitas, dan pengujian penerimaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses konstruksi. Hasil pengujian memberikan umpan balik yang penting tentang kesesuaian dengan spesifikasi proyek dan juga dapat digunakan sebagai dasar keputusan mengenai penyesuaian yang diperlukan untuk campuran beton. Yang pertama itu ada kelas tes. Spesifikasi proyek mungkin memerlukan karakteristik khusus dari campuran beton, seperti ukuran maksimum agregat, proporsi agregat, dan juga minimum bahan semen, dan sifat tertentu dari beton yang baru dicampur dan beton yang mengeras, seperti suhu, kemerosotan, kepadatan, kandungan udara, dan kuat tekan atau lentur. Perangkat lunak komputasi untuk menyediakan metode yang lebih mudah untuk merekam data pengujian dan menghitung hasil pengujian beton dan agregat. Yang kedua ada frekuensi pengujian. Frekuensi pengujian merupakan faktor penting dalam efektivitas pengendalian mutu beton. Untuk melakukan tes kontrol, proses beberapa kali sehari, tetapi seiring kemajuan pekerjaan dan bahan menjadi lebih dapat diprediksi. Frekuensi pengujian seringkali dapat dikurangi. Yang ketiga ada menguji agregat. Pertama ada pengambilan sampel agregat. Lokasi dalam proses produksi di mana sampel akan diperoleh harus direncanakan dengan matang untuk mendapatkan sampel yang bebas dari segregasi ukuran partikel yang berbeda. Sampel yang diperoleh untuk pengujian kadar air harus ditempatkan dalam wadah tertutup atau kantong plastik segera mungkin untuk mempertahankan kelembaban sampai pengujian. Selanjutnya ada kotoran organik. Sampel agregat halus ditempatkan dalam larutan natrium hidroksida dalam botol kaca tidak berwarna dan dikocok. Keesokan harinya, warna larutan natrium hidroksida dibandingkan dengan warna kaca standar atau larutan warna standar. Jika warna larutan yang mengandung sampel lebih gelap dari larutan warna standar atau pelat kaca organik nomor 3, agregat halus tidak boleh digunakan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya ada bahan halus yang tidak menyenangkan. Sejumlah besar tanah liat dan lumpur dalam agregat dapat mempengaruhi daya tahan, meningkatkan kebutuhan air, dan meningkatkan susut. ASTM C33 ASHTO M6/M80 membatasi jumlah material yang lolos saringan 75 meter nomor 200 hingga 3% paparan abrasi atau 5% pada agregat halus dan hingga 1% atau kurang pada agregat kasar. Selanjutnya ada penilaian. Distribusi ukuran partikel atau penilaian agregat secara signifikan mempengaruhi proporsi campuran beton. Hasil analisis saringan digunakan untuk yang pertama menentukan apakah bahan memenuhi spesifikasi atau tidak. Yang kedua, untuk memilih bahan yang paling cocok jika beberapa agregat tersedia. Dan yang ketiga, untuk mendeteksi variasi dalam gradasi yang cukup untuk menjamin pencampuran ukuran yang dipilih atau penyesuaian proporsi campuran beton. Dan yang terakhir adalah kandungan kelembaban agregat. Dalam metode ini, sampel agregat basah yang diukur dikeringkan baik dalam oven konvensional berventilasi, oven microwave, atau di atas hot plate listrik atau gas, dengan menggunakan massa yang diukur sebelum dan sesudah pengeringan. Kadar air total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan 100 dikali M dikurang D dibagi D, di mana P itu sebagai kadar air sampel dengan satuan persen, M itu sebagai massa sampel asli, dan D sebagai massa sampel kering. Berikut ada tabel contoh penyesuaian dalam berat batch untuk kelembaban dalam agregat. Untuk agregat halus, didapatkan penyerapan 1,2% dan kadar airnya 5,8%. Sedangkan untuk agregat kasar, penyerapannya 0,4% dan kadar airnya
0,8%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Puspita. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alif Maulana. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. 4. Menguji beton yang baru dicampur. Menguji beton yang baru dicampur terbagi menjadi 13 bagian. Yang pertama, pengambilan sampel beton yang baru dicampur. Sampel komposit dibuat dari 2 atau lebih bagian. Sampel harus dilindungi dari sinar matahari, angin, kontaminasi, dan sumber penguapan cepat lainnya selama pengambilan sampel dan pengujian. Bagian kedua, konsistensi. Nilai slum yang lebih tinggi menunjukkan beton yang lebih cair. Seluruh pengujian melalui pelepasan kerucut harus diselesaikan dalam 2,5 menit. Karena beton akan kehilangan kemerosotan seiring waktu. Jika sebagian beton terlepas atau terkelupas saat melakukan uji slum, pengujian lain harus dilakukan pada bagian sampel yang berbeda. Cetakan kerucut slum diisi dengan beton segar tanpa rodding. Cetakan diangkat dan beton dibiarkan menyebar. Setelah penyebaran berhenti, diameter rata-rata massa beton diukur dan dilaporkan sebagai aliran slum. Next. Bagian 3, pengukuran suhu. Termometer harus akurat hingga plus atau minus 0,5 derajat Celcius dan harus tetap dalam sampel beton yang representatif untuk minimal 2 menit atau sampai pembacaan stabil. Tes suhu harus diselesaikan dalam waktu 5 menit setelah memperoleh sampel. 4. Kepadatan dan hasil. Metode uji standar untuk densitas, hasil, dan kandungan udara beton. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kuantitas volumetrik beton yang diproduksi per batch. 5. Konten udara. Metode volumetrik didasarkan pada penghilangan udara dari volume beton yang diketahui dengan mengaduk beton dalam volume tetap campuran air risopropil alkohol. Penambahan 500 mili atau lebih alkohol mempercepat penghilangan udara, sehingga mempersingkat waktu pengujian. Itu juga menghilangkan sebagian besar busa dan meningkatkan akurasi tes. Bagian 6, analisis airvoid beton segar. Metode konvensional dalam metode pengujian ini, gelembung udara dari sampel beton segar naik melalui cairan kental, masuk ke dalam kolom air di atasnya, kemudian naik melalui air dan terkumpul di bawah panci terendam yang dipasang pada neraca sensitif. Saat gelembung udara menumpuk di bawah panci, daya apung panci meningkat. Keseimbangan mengukur perubahan daya apung ini yang dicatat sebagai fungsi waktu dan dapat dikaitkan dengan jumlah gelembung yang ukurannya berbeda. Bagian 7, spesimen kekuatan. Kekuatan spesimen uji dapat sangat dipengaruhi oleh desakan, perubahan suhu, dan paparan pengeringan, terutama dalam 24 jam pertama setelah pengecoran. Dengan demikian, spesimen uji harus dicor di lokasi di mana gerakan selanjutnya tidak diperlukan dan di mana perlindungan tersedia. Bagian ke-8, waktu pengaturan. Biasanya pengaturan awal terjadi antara 2 dan 6 jam setelah batching, dan pengaturan akhir terjadi antara 4 dan 12 jam. Suhu, rasio bahan semen air, dan bahan tambahan semuanya mempengaruhi waktu pengerasan. 9. Tes kompresi yang dipercepat untuk memproyeksikan kekuatan usia lanjut. Menggunakan metode pemantauan suhu silinder, silinder diuji pada usia dini setelah 24 jam. Dan riwayat suhu beton digunakan untuk menghitung indeks kematangan pada saat pengujian.
Bagian 10, kandungan klorida. Kandungan klorida total dari beton yang dicampur dapat diperkirakan dengan menjumlahkan kandungan klorida dari semua konstituen individu campuran. Yang ke-11, kadar semen Portland, kadar air, dan rasio air semen. Metode Kelly-File dapat digunakan untuk menentukan kadar semen dan air. Metode eksperimental menggunakan penyerapan gelombang untuk memperkirakan rasio air semen. Tes lain untuk menentukan kadar semen atau air dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, penentuan kimia. Kedua, pemisahan dengan pengendapan dan penuangan. 3, metode nuklir. Dan terakhir, keempat, metode listrik. Bagian 12, konten bahan semen tambahan. Metode uji standar tidak tersedia untuk menentukan kandungan bahan tambahan semen dari beton yang baru dicampur. Namun, keberadaan bahan tambahan semen tertentu seperti fly ash dapat ditentukan dengan mencuci sampel mortar beton di atas saringan 45 M dan menggunakan stereo 150 hingga 250 X untuk melihat residunya. Terakhir, bagian 13, pendarahan beton. Metode uji standar untuk pendarahan beton salah satu metode mengkonsolidasikan spesimen dengan tamping tanpa gangguan lebih lanjut. Metode lain, mengkonsolidasikan spesimen dengan getaran. Spesimen digetarkan sebentar selama pengujian. Kecenderungan pendarahan dinyatakan sebagai volume air keluar pada permukaan persatuan luas beton terbuka, atau sebagai presentasi dari air pencampur bersih dalam benda uji. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih, Alif. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Ahmad Reyes. Kepada Saudara Ahmad Reyes dipersilakan. Ya, selanjutnya ada menguji beton yang dikeraskan. Spesimen cetakan disiapkan seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Spesimen kekuatan atau contoh beton keras yang diperoleh dari konstruksi dapat digunakan untuk pengujian beton yang mengeras. Yang pertama, A, tes kekuatan beton yang dikeraskan. Untuk semua metode, benda uji silinder harus memiliki diameter setidaknya 3 kali ukuran maksimum nominal agregat kasar dalam beton dan panjangnya mendekati 2 kali dari diameter mungkin. Yang B, konten udara. Menggunakan bagian sampel beton yang dipoles, sistem rongga udara dicirikan dengan pengukuran dari mikroskop. Informasi yang diperoleh dari metode pengujian ini meliputi volume udara yang terperangkap dan yang terperangkap, permukaan spesifiknya, faktor jarak, dan jumlah rongga per jarak linier. Lanjut. Yang C, kepadatan, penyerapan, dan kekosongan. Saturasi, kerapatan, permukaan kering atau SSD sering diperlukan untuk spesimen sebelum banyak pengujian lainnya. Dalam hal ini, densitas dapat ditentukan dengan meredam spesimen dalam air selama 48 jam, kemudian menentukan masanya di udara, dan direndam dalam air. Kepadatan SSD dihitung sebagai berikut. DSSD sama dengan M1 per M1 min M2, di mana DSSD adalah kepadatan dalam kondisi SSD, M1 adalah massa SSD di udara dalam kilogram atau LB. M2 adalah massa semu yang direndam dalam air. Yang D, kandungan semen Portland. Metode pengujian mencakup dua prosedur independen, prosedur analisis anoksida dan prosedur ekstraksi asam maleat. Pengujian kadar semen berguna dalam menentukan penyebab kurangnya penguatan kekuatan atau durabilitas beton yang buruk. Lanjut. Yang E, bahan semen tambahan dan konten campuran organik.
Contoh bahan tambahan semen yang digunakan dalam baut beton biasanya diperlukan sebagai acuan untuk menentukan jenis dan jumlah bahan tambahan semen yang ada dalam beton. Jumlah campuran organik seperti peredam air dapat ditentukan dengan spektrofotometri inframerah. Yang F, kandungan klorida. Metode uji standar untuk klorida seluruh asam dalam mortar dan beton dapat digunakan untuk menentukan kandungan klorida yang larut dalam asam dari beton yang dalam banyak kasus setara dengan klorida total. Tinggi, analisis petrografi. Beberapa fitur yang dapat dianalisis dengan pemeriksaan petrografi antara lain pasta, agregat, fly ash, dan kandungan udara. Serangan es dan sulfat, reaktivitas alkali agregat, tingkat hidrasi dan karbonisasi, rasio asam semen, rasio air semen, karakteristik pendarahan, kerusakan kebakaran, penskalaan, pop-out, efek pencampuran, dan aspek lainnya. Analisis petrografi standar terkadang disertai dengan analisis kimia basah, spektroskopi inframerah, difraktometri sinar X, pemilihan mikroskop elektron dengan analisis unsur yang menyertainya, analisis termal diferensial, dan alat analisis lainnya. Lanjut. Selanjutnya perubahan volume dan panjang. Metode uji standar untuk perubahan panjang mortar dan beton hidrolik semen yang dikeraskan ASTHOT 160 menentukan perubahan panjang beton karena susut pengeringan, susut kimia, dan penyebab selain gaya yang diterapkan secara eksternal dan perubahan suhu. Perubahan volume awal beton sebelum pengerasan akhir dapat ditentukan dengan menggunakan ASTM C827. Lalu yang I, pengujian daya tahan, yaitu ketahanan terhadap pembekuan pencairan, ketahanan sulfat, reaktivitas alkali silika, reaktivitas alkali karbonat, aktivitas korosi, dan ketahanan abrasi. Selanjutnya pengujian kelembaban. Tes kelembaban kualitatif meliputi lembaran plastik, ikatan tikar, hambatan listrik, impedansi listrik, dan tes pengukuran kelembaban nuklir. Metode uji kualitatif meliputi kadar air gravimetri, laju emisi uap air, dan uji perf kelembaban relatif. Diperlukan beberapa bulan untuk pengeringan udara untuk mencapai kelembaban relatif yang diinginkan. Sebuah metode untuk memperkirakan waktu pengeringan untuk mencapai kelembaban relatif tertentu berdasarkan teori semen, ketebalan struktur, dan jumlah sisi terbuka. Selanjutnya karbonasi. Kedalaman atau derajat karbonisasi dapat ditentukan dengan titik petrografi melalui pengamatan kalsium karbonat, menurut kimia utama karbonasi. Selain itu, pewarna pH atau fenolphthalein dapat digunakan untuk memperkirakan kedalaman karbonasi dengan menguji pH beton. Lalu metode pengujian pH. Ada 3 metode praktis untuk mengukur pH permukaan beton yang mengaras di lapangan. Pertama, menggunakan kertas lakmus yang dirancang untuk pembacaan pH basah. Kedua, menggunakan pensil pH untuk membuat tanda sepanjang 25 mm atau 1 inci. Setelah itu, 2-3 tetes air suling ditempatkan pada tanda tersebut. Ketiga, menggunakan indikator pH cairan rentang lebar pada permukaan beton yang baru retak atau inti yang diperoleh dari beton. Lanjut. Permeabilitas dan difusi. Uji permeabilitas ini sebenarnya adalah uji konduktivitas listrik. Konduktivitas merupakan indikator yang permeabilitas yang baik, karena faktor yang sama yang akan mempengaruhi konduktivitas juga mempengaruhi permeabilitas. Data permeabilitas air langsung dapat diperoleh dengan menggunakan CRDC 163 dan metode uji permeabilitas air beton menggunakan sel triaksial. Lalu ada metode uji tak merusak. Metode yang paling digunakan adalah palu rebound, penetrasi proud, uji penarikan, dan berbagai pengujian berdasarkan propagasi gelombang tegangan. Teknik lain termasuk sinar X, radiografi gamma, pengukuran kelembaban neutron, meter penutup magnetik, arus eddy, penyerapan gelombang mikro, dan emisi akustik.
Tes Palu Rebound. Tes Palu Rebound ini mengukur pantulan massa pegas setelah menabrak batang baja yang bersentuhan dengan permukaan beton yang halus. Tes penetrasi probe atau uji Munsa probe pada dasarnya adalah pengujian kekerasan yang menyediakan cara cepat untuk menentukan kekuatan relatif pada beton. Peralatan terdiri dari pistol yang digerakkan oleh bubuk yang menggerakkan probe paduan yang mengeras dalam beton. Tes kematangan. Prinsip kematangan adalah bahwa perolehan kekuatan beton adalah fungsi dari waktu dan suhu dan sampel beton yang sama akan memiliki kekuatan yang sama jika mereka memiliki indeks kematangan yang sama, terlepas dari sejarah suhu aktualnya. Tes penarikan. Kekuatan tarik beton keras melibatkan pengecoran ujung sisipan baja yang diperbesar ke dalam beton yang akan diuji dan kemudian mengukur gaya yang dibutuhkan untuk menarik keluar. Beban tarik bereaksi terhadap bantalan cincin pada permukaan beton yang membatasi kegagalan di sepanjang permukaan yang terdefinisi dengan baik. Bisa lanjut. Tes gelombang dan getaran stres. Metode uji standar untuk kecepatan dingin melalui beton didasarkan pada prinsip bahwa kecepatan suara atau gelombang tegangan dalam zat padat dapat diukur dengan mengukur waktu tempuh gelombang pendek gelombang rekam melalui benda uji. Tes emisi akustik. Emisi akustik mengacu pada gelombang stres yang dipancarkan dari dalam suatu objek selama pelepasan stres secara tiba-tiba. Ada komponen struktur beton. Sumber emisi akustik yang paling umum adalah pembekuan retakan mikro ketika kapasitas tarik tercapai. Tes nuklir atau radioaktif. Metode nuklir atau radioaktif melibatkan penggunaan radiasi elektromagnetik berdaya tinggi untuk mendapatkan informasi tentang densitas atau struktur yang internal benda uji. Lanjut. Metode penutup. Perangkat cover meter tersedia untuk mengukur kedalaman tulangan dalam beton dan untuk memperkirakan ukuran batang. Ada dua jenis cover meter yang didasarkan pada prinsip keengganan magnetik dan yang dapat didasarkan pada prinsip arus eddy. Cover meter magnetik hanya akan mendeteksi tebalan magnetik yang tertanam, seperti baja tulangan. Perangkat arus eddy telah dikembangkan untuk mengukur ketebalan pelat kekerasan beton. Radar penembus tanah. Ground penetrating atau short pulse radar analog dengan sonar kecuali bahwa fungsi energi elektromagnetik digunakan sebagai pengganti suara. Termografi inframerah. Termografi inframerah adalah teknik untuk menemukan cacat dekat permukaan dengan mengukur suhu permukaan. Ini didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, permukaan memancarkan radiasi inframerah dengan intensitas yang tergantung pada suhunya. Dan yang kedua, adanya celah udara dekat permukaan akan mengganggu aliran panas dan mengubah distribusi permukaan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan materi ini. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman semua jika ada yang ingin bertanya. Dipersilakan, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rizkia dari kelompok 3B. Izin bertanya, mengapa diperlukan pengujian kadar air pada agregat? Terima kasih. Terima kasih, Kia. Ditampung dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baiklah kalau tidak ada. Untuk Rizkia, kami diskusikan dulu ya.
Mohon ditunggu. Oke, untuk pertanyaan Rizkia akan dijawab oleh Ahmad Reyes. Silakan Ahmad Reyes. Jadi pertanyaannya itu tadi, mengapa diperlukan pengujian kadar air pada agregat? Jadi kenapa diperlukan pengujian kadar air? Karena tujuan pengujian adalah untuk memperoleh angka persentase dari kadar air yang dikandung oleh agregat untuk mengetahui berat jenis permukaan jenuh, berat jenis semu, dan penyerapan air pada agregat. Pengujian ini dilakukan pada agregat yang mempunyai kisaran garis tengah dari 6,3 mm sampai 192,4 mm. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri sesi tanya jawab pada materi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.